warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Detri Julinda, NIM 2020-31161 dari kelas D Informatika Manajemen Teknik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari bisnis plan saya, yaitu Service Gadget on Demand, Go Service. Yang pertama ada startup company. Startup adalah perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi. Dengan kata lain, startup artinya perusahaan yang baru masuk atau masih berada pada fase pengembangan atau penelitian untuk terus menemukan pasar maupun mengembangkan produknya. Go Service, yaitu nama perusahaan yang saya rancang, dilatar belakangi karena meningkatnya pengguna komputer dan banyaknya pengguna perangkat komputer yang tidak mampu menangani beberapa masalah terkait dengan kerusakan sistem operasi maupun kerusakan hardware, dan itu membuka peluang tersendiri bagi para teknisi komputer untuk membuka usaha di bidang penservisan komputer. Persaingan usaha jasa servis komputer ada di kota-kota besar karena banyaknya pihak yang membuka usaha tersebut. Namun, lain halnya dengan persaingan di kota-kota kecil, seperti kecamatan, peluang usaha tersebut masih cukup menjanjikan untuk dijalankan. Atas dasar pemikiran itulah, maka berinisiatif untuk mendirikan usaha jasa servis gadget on demand atau komputer dan laptop yang dapat dipercaya konsumen. Untuk profil perusahaan, nama perusahaan yaitu Go Service. Ini merupakan logo Go Service on Demand, Service Gadget on Demand. Go Service yaitu nama dari perusahaannya. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa servis gadget on demand atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kami melayani servis laptop dan komputer melalui website dan juga via WA atau melalui media sosial lainnya. Visi dan misi dari perusahaan yaitu visi kedepannya adalah menjadikan Go Service sebagai layanan servis elektronik terbaik dan terbesar di Indonesia, serta berkolaborasi dengan teknisi lokal untuk memperluas titik layanan yang tersebar di berbagai kota di Indonesia, dengan harapan untuk membantu menyelesaikan permasalahan customer dan mensejahterakan teknisi lokal yang lain. Untuk konsep bisnisnya yaitu Go Service adalah perusahaan bergerak di bidang jasa servis, gadget, atau komputer dan laptop. Sistem usaha Go Service ini adalah dengan sistem on-call via website atau online. Kemudian ada analisis startup company, itu ada 4. Kelebihan, berisi kelebihan, peluang usaha, progress time, dan peluang pengembangan. Di sini kita akan membahas satu persatu dari analisis startup company ini. Untuk yang pertama itu ada kelebihan. Kelebihan yang pertama itu memiliki keahlian dan keterampilan yang cukup. Kedua, mempunyai modal yang cukup. Dan yang terakhir, efisiensi dalam waktu servis atau antar jemput. Nah, peluang usaha yaitu yang pertama, usaha ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kalangan mahasiswa, pegawai kantoran yang menggunakan gadget setiap harinya untuk beraktivitas. Dan yang kedua itu belum terlalu banyak pesaingnya. Memang ada beberapa kompetitor yang ada di beberapa kota di Indonesia, seperti yang sudah ada di Semarang, ada Fixit, di Bandung ada Arjen.id. Namun, perusahaan ini hadir dengan konsep baru, yaitu Service Gadget on Demand, yaitu sesuai dengan kebutuhan konsumen. Untuk progress time, itu menentukan strategi dan sasaran. Yang pertama, strategi. Strategi yang digunakan pada usaha kami menggunakan strategi promosi, yang dimana promosi kami dilakukan di media sosial, mengadakan diskon pada hari-hari tertentu, dan melakukan promosi melalui endorsement, agar produk yang
lebih banyak dikenal di kalangan masyarakat sehingga dapat meningkatkan masyarakat terhadap usaha Go Service. Yang kedua, sasaran. Target market perusahaan kami sebenarnya cukup luas. Semua orang yang memiliki kerusakan pada laptopnya. Namun, kami lebih spesifik pada orang-orang yang memiliki usia produktif seperti mahasiswa dan pekerja. Karena sebagian besar dari mereka menggunakan perangkat komputer atau laptop untuk bekerja. Untuk peluang pengembangannya, yang pertama ada strategi produksi yang akan dilakukan ke depannya, melakukan inovasi dalam proses produksi, meningkatkan mutu dan kualitas, dan meningkatkan layanan paling inovatif. Untuk mendukung proses produksi dan pelayanan, rencana pada usaha ini akan memiliki beberapa tenaga IT di dunia, sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Tenaga kerja yang ada merupakan orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan komputer, baik itu yang secara langsung menangani masalah, servis, ataupun menjadi mediator dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari konsumen yang masuk lewat media internet. Kemudian untuk peluang pengembangan yang kedua itu ada strategi marketing. Di perusahaan ini, strategi marketing perusahaan kami yang pertama SEO atau Search Engine Optimization, yaitu terkait informasi produk sesuai kebiasaan calon customer. Yang kedua itu sosial media, bisa berupa iklan ataupun endorse seperti endorse dan juga banyak promo-promo lainnya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pelayanan prima atau personal value, sehingga calon customer kami dapat setia dengan Go Service. Kemudian terakhir itu promo dan diskon di hari-hari tertentu untuk produk yang bersifat sustainable seperti cleaning dan aksesoris. Kemudian langkah-langkah untuk kemajuan usaha. Yang pertama itu tentukan peluang usaha dengan analisis SWOT. Analisis SWOT yang merupakan analisis secara keseluruhan, mulai dari kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan hambatan. Analisis ini dilakukan untuk melihat potensi yang dapat dikembangkan dalam sebuah usaha. Selain potensi, kelemahan dari sebuah usaha dapat diantisipasi dengan mencari jalan keluar terlebih dahulu. Kemudian, untuk kesempatan dan hambatan ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh semua dalam sebuah bisnis. Munculnya kesempatan dan hambatan ini biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mendukung suatu bisnis. Kemudian yang kedua yaitu antisipasi ancaman bisnis terlebih dahulu dengan inovasi. Berikutnya, setelah saya melakukan analisis SWOT, dalam analisis usaha penting untuk mempersiapkan diri dengan solusi dari semua tantangan yang ada, dengan melakukan tindakan pencegahan dan mitigasi akan risiko-risiko yang akan terjadi. Sebuah bisnis akan dapat bertahan bahkan dalam kondisi sulit pun. Biasanya, tantangan berupa kesempatan dan hambatan bisnis yang ada terjawab melalui inovasi-inovasi baru. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu ketiga, tentukan target pasar. Dalam sebuah usaha, menentukan target pasar adalah hal yang wajib dilakukan. Walaupun target pasar untuk sebuah bisnis bisa semua kalangan, namun ada baiknya bila target pasar dikategorikan berdasarkan rentang umur, pekerjaan, dan juga minat. Hal ini diperlukan untuk membuat konten promosi dan pemasaran yang tepat sasaran. Yang keempat adalah rencanakan dan lakukan promosi. Langkah selanjutnya adalah merencanakan pemasaran dan kegiatan promosi yang baik. Lalu, laksanakan rencana pemasaran dan promosi tersebut agar tepat sasaran, sehingga biaya untuk pemasaran dan promosi tidak dikeluarkan dengan sia-sia. Karena promosi dan pemasaran tersebut sebenarnya dilakukan untuk meningkatkan angka penjualan demi menaikkan nilai laba yang ditargetkan sebelumnya. Ini adalah perbandingan startup yang sudah benar-benar ada dengan usaha Go Service, yaitu ada iBox dan juga ini merupakan logo dari bisnis plan saya, yaitu Service Gadget on Demand Go Service. Nah, iBox itu adalah Apple Authorized Reseller terbesar, terlengkap dan bergaransi.
terbesar di Indonesia, dengan lebih dari 60 toko yang tersebar di seluruh Indonesia. iBox kini hadir di Shopee untuk melayani kebutuhan produk Apple dan aksesorisnya secara online ke seluruh Indonesia. iBox ini tidak hanya menyediakan handphone, tetapi juga mempunyai produk MacBook atau laptopnya. Selain itu, perusahaan ini sendiri menyediakan pelayanan servis atau app untuk Apple atau iPhone, MacBook ke iBox resmi yang ada di Indonesia ataupun luar negeri. Servis dan dukungan dari ahli Apple produk Apple Care menyediakan tambahan pilihan servis perangkat keras dan dukungan teknis ahli dari Apple. Jika dibandingkan dengan usaha yang baru akan dirintis ini, pasti masih jauh perbandingannya, baik dari segi kualitas ataupun harga. Akan tetapi sama-sama menyediakan jasa servis. Keuntungan lain jika ke iBox akan langsung dihadapkan dengan para ahli servis yang sudah profesional di bidangnya karena sudah lama bergabung dalam perusahaan tersebut. Jika dibandingkan dengan perusahaan yang baru akan dirintis, mungkin itu kualitasnya sudah terlihat jauh berbeda. Ini referensi yang saya gunakan dalam menyelesaikan tugas ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan ataupun salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.